Salam semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Rabu tanggal 24 September 2025. Renungan kita berjudul Mencukupkan Diri dengan Penghasilan. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Sari Simorangkir, seorang penyanyi rohani yang terkenal, memberi kesaksian tentang ayahnya yang puluhan tahun bekerja di Pertamina. Kesaksian ini diungkapkannya untuk menanggapi ramainya pembicaraan tentang kasus korupsi senilai hampir 1.000 triliun di Pertamina yang dilakukan oleh para pimpinannya yang bergaji ratusan juta per bulan. Sari Simorangkir mengatakan bahwa ayahnya seorang pensiunan pejabat Pertamina, walau jabatannya tidak setinggi para pejabat yang korupsi tersebut. Jabatan ayah Sari ada di area yang sering mengadakan tender, pengadaan barang-barang, pembangunan depo, mengurus proyek-proyek di Indonesia Timur yang sangat rentan dikorupsi. Tetapi dengan bangga Sari mengungkapkan bahwa ayahnya adalah orang yang jujur. Ayahnya tidak pernah neko-neko, tidak pernah manuver kiri kanan, juga tidak pernah menodong kontraktor untuk minta bagian. Hampir 33 tahun mengabdi di Pertamina, Sari mengatakan bahwa ayahnya sangat puas dengan semua hasil kerja dan jerih lelahnya. Satu pesan ayahnya yang Sari tidak bisa lupa adalah bahwa uang yang mudah datangnya akan cepat perginya. Uang yang kita hasilkan karena kerja dan keringat kita, di situ ada bagian Tuhan yang akan memberikan berkat yang lebih besar yang tidak pernah kita duga. Jadi, jangan mudah tergiur dan ikut-ikutan orang yang pengen cepat kaya, kata Sari menirukan ayahnya. Lebih lanjut, Sari mengatakan bahwa ayahnya pensiun dengan apa adanya, tetapi cukup untuk kelangsungan hidup istri dan anak-anaknya. Dan terbukti semasa pengabdiannya di Pertamina, ayah Sari tidak ada cacat sama sekali dari pemeriksaan BPK ataupun BPKP. Itu artinya ayah Sari bersih dan tidak pernah korupsi. Karena hidupnya yang jujur dan sederhana, ayah Sari selalu dipanggil Pak Pendeta oleh orang lain. Padahal saat itu ia masih bekerja profesional di Pertamina, belum menjadi hamba Tuhan. Tetapi sebutan orang sebagai Pak Pendeta itu ternyata seperti doa. Ayah Sari pada akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan yang melayani gereja dan jemaat sepenuh waktu hingga akhir hidupnya. Waktu ayah Sari berpulang, Sari menyaksikan begitu banyak teman-teman ayahnya semasa di Pertamina yang datang melayat. Ada bekas atasannya, rekan kerjanya, juga bawahannya yang datang memberikan penghormatan kepada ayah Sari. Orang yang hidupnya berintegritas dan takut akan Tuhan akan dihormati banyak orang. Ia juga akan Tuhan berkati sehingga hidupnya tidak berkekurangan. Maka
Jangan tergoda untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan hanya untuk cepat menjadi kaya. Tuhan tidak akan memberkati anak-anaknya yang melakukan korupsi dan kecurangan, karena itu sama saja dengan dosa mencuri. Bekerjalah secara jujur dan cukupkanlah diri kita dengan berkat yang Tuhan beri kepada kita. Itulah nasihat Yohanes Pembaptis kepada para pemungut cukai dan para prajurit Romawi yang datang kepadanya. Kata-kata bijak, hidup sederhana dan sesuai penghasilan akan menjauhkan kita dari godaan untuk berbuat curang dan korup. Bapak Ibu, mari tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa, ajar aku hidup sesuai dengan berkat yang Tuhan beri, sehingga aku tidak tergoda untuk berbuat curang. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami berharap renungan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.